Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para alim, para kiai, para asatid, kasepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustadz Subhan yang saya hormati, kepada Al-Ustadz Turyono yang saya hormati, juga kepada yang terhormat Bapak Ihsan beserta jamaah, yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini walaupun sering diulang, ini saya kembali dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wujidtu halawatal ibadah fi arba'ati asya, bahwa nikmatnya ibadah ini bisa kita temukan, bisa kita rasakan dengan 4 perkara. Kenembe kulolan panjenengan sami bisa merasakan nikmatnya ibadah. Orang bisa merasakan nikmatnya ibadah, kata Sayyidina Utsman di sini, dengan 4 perkara. Awaluha fi adai faraidillah. Yang pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Adai faraidillah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, yasiriha wa asiriha, baik yang ringan ataupun yang sulit. Sesulit apapun, kalau toh memang itu perintah Allah, maka kita harus melaksanakannya. Baru nanti apabila kita sebagai hamba Allah bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, akan merasakan nikmatnya ibadah. Sapisan pingdo durung kerasa, 1 tahun 2 tahun durung kerasa nikmat. Wong ngaji bae Bu, 1 tahun 2 tahun itu durung ngerasa nikmat. Engkau ngerasa nikmat teh dikala kita bener lagi seneng-senenge ngaji, lagi seneng-senenge ibadah, lagi seneng-senenge ngelaksanakan perintah Allah, ke Gusti Allah maringi benih-benih ya kecintaan kita kepada Allah terasa nikmat. Soalnya saiki sadurunge kita seneng panikmate pribadi. Wong pengen merasakan nikmat segala sesuatu nek wis ngerasa seneng. Pertama umpamane isu ke anggur. Ke anggur ku enak apa ora ya? Barang dicicipi enak. Enak anggur ki ya.
Akhirnya karena ngerasa enak, dicicipi enak, terus-terusan tambah seneng, tambah nikmat. Kayak dene kita ibadah maring Gusti Allah atau bocah ngaji setahun rong tahun durung rasa nikmat. Engkau wis lawas yang lawas bisa 5 tahun 7 tahun ngerasa nikmat, kue mong ketinggalan sepelajaran beke. Sami tiang ibadah, nek pun kulina jamaah, ninggalakan jamaah sapisan beke, masya Allah nyesele. Karena apa? Wis ngerasa nikmat. Tapi nek durung ngerasa nikmat kalah, pan mangkat pan ora. Ngaji kang penting judulnya angger ke yang mangkat karena apa? Durung ngerasa senang. Nopo malih merasakan manisnya apa yang kita cari. Ilmu ya, yang kita cari pada hakikatnya supaya kita lebih mengenal Allah. Ya, wong ngaji ibadah kabeh ning alam dunia itu pada hakikatnya supaya kita mengenal Allah. Saiki ngapunten nek umpamane wong ngaji sampai pinter sampai mana-mana ilmune tapi adoh karo Gusti Allah, ya cara ning keterangan kitab iku eman-eman hanya sekedar di lisan. Tapi coba kita modalnya ngrungokaken nasihat dari beberapa kiai, ngrungokaken nasihat saking tiang-tiang ingkang soleh, tapi digunakan, dimanfaatkan, kemudian dirasakan nikmatnya ibadah, maka walaupun hanya sekedar mendengar, jare wong Jawa itu ngaji kuping ciping, mung sekedar ngaji kuping tapi bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh para kiai, apa yang disampaikan oleh para ustadz, sehingga merasakan nikmatnya ibadah, maka ini sudah istimewa di mata Allah. Manusia siyong manusia, di mata manusia bagi sing seneng ya dian seneng, bagi sing durung seneng ya durung seneng. Sing utama bagi Allah. Jadi Sayyidina Utsman mengatakan bahwa wujidtu halawatal ibadah, manisnya ibadah ini bisa dirasakan, bisa ditemukan dengan fi adail faraidillah. Fi adai faraidillah, di dalam melaksanakan ibadah pada Allah. Ngaji termasuk ibadah. Ngaji kuping termasuk ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah merasakan senang berangkat ke satu majelis, di situ yang dibuka adalah keilmuan supaya kita lebih mengenal Allah, supaya kita lebih dekat dengan Allah, maka dengan senangnya kita datang, nanti sedikit demi sedikit Allah akan ngasih halawatul ibadah, manisnya ibadah. Jebule iya enak ya. Salah satu contoh, isun teka maring guru, isun teka maring wong soleh. Karena kulina teka tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan, langsung orang soleh memberikan sesuatu yang istimewa karena datangnya kita ke beliau selalu nuli, terus menerus, seminggu sekali, setengah bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, terus walaupun tanpa kita meminta. Orang yang dekat dengan Allah pasti sudah membaca. Pati-pati bocah teka menek, nuli, kulina, pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Tanpa kita mengucapkan, pastilah beliau akan memberikan sesuatu yang istimewa bagi kehidupan kita. Niki estu. Orang-orang yang dekat dengan Allah lebih peduli kepada orang-orang yang selalu ingin dituntun. Beda kalau orang tidak mau dituntun, kiai atau orang-orang yang dekat dengan Allah ya juga tidak akan Tapi kalau sudah peduli, dia datang, selalu datang, berarti ini anak pengen dituntun. Sehingga saya mendapat nasihat
yang besar dari guru saya. Ya, yang mungkin kemarin saya sampaikan ke anak didik. Saya harus menjemput bola. Di mana anak atau ada anak didik yang EQ-nya hebat, yang bisa untuk masa depan jemput bola. Jangan kamu diam saja, nanti melengah sedikit saja sudah dipatuk setan. Kamu datang kepada orang tuanya. Ini tugas berat ya. Tapi saya harus jalankan. Kalau memang ada kemampuan anak didik, entah di sini ataupun di mana saja, kamu harus jemput bola. Kamu bilang kepada orang tuanya, karena takut nanti sebentar saja lengah, ini diambil oleh orang lain. Yang tujuannya bukan karena Allah. Bukan untuk kepentingan kamu, Zainun. Bukan untuk kepentingan keluargamu, tapi untuk kepentingan umat. 10 tahun yang akan datang, dia akan menjadi regenerasi yang akan bisa membagikan ilmunya Allah melalui anak-anak itu. Jadi ngapunten ya Bu, satu pendidikan atau lembaga pendidikan bukan untuk kemajuan, kalau memang karena Allah, bukan untuk kemajuan orang itu atau saya, tapi untuk terus menerus anak-anak ilmu Allah dikembangkan, sehingga tugas orang yang punya ilmu untuk mengenalkan masyarakat lebih dekat dengan Allah. Bukan hanya sekedar pandai membaca kitab, bukan hanya sekedar bisa hafal Al-Quran, tapi jauh lagi jauh dengan Allah. Hafal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim karo wong tua wani. Bismillahirrahmanirrahim karo guru ora hormat. Sia-sialah Al-Quran. Sudah Allah kasih anugerah Al-Quran kepada seseorang yang hafal Al-Quran, tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini hati-hati. Walaupun wong hafal Al-Quran itu nanti dijamin oleh Allah surga, tapi kalau toh memang di situ sesuai dengan perilaku Al-Quran, tapi terpeleset saja hafal Al-Quran kemudian lupa dan tidak ada usaha, kebalikannya Al-Quran bisa menjadi laknatullah. Awas. Sehingga Imam Syekh Arwani Kudus, beliau mengatakan setiap identitas di situ ada isun pengen dikirimi Al-Quran sing bisa manfaati. Isun emong dikirimi Al-Quran sing bisa ngelaknati. Artinya Al-Quran ke bisa nyafaati, Al-Quran juga bisa ngelaknati. Tergantung wong sing gawane. Capene rencang kula Pak Ustadz isun duwe sedulur apal Quran. Tapi Pak Ustadz, jare ning keterangan wong apal Al-Quran iku bakal dijamin surga. Secara lahiriah kowe sedulure isun Masya Allah apal Quran, tapi angger ngomong selalu menyakitkan. Angger ngomong sak metune. Apakah itu gambaran bahwa yang hafal Quran akan masuk surga, sedangkan haliahnya saja, ucapan kauliahnya saja seperti itu? Nah ini kata saya, iya, sampean betul membahas itu. Iya, kalau memang sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Mulane sedikit sing apal Quran ngaji ya fikih. Mbuh ora ketang sapinatun aja, supaya ngerti hukum. Arkanul Islam khamsatun ketawis umum. Arkanul iman sittatun ketawis umum, bab-bab lain yang harus kita kaji. Supaya Al-Quran di situ di samping kita memegang kalamullah, artinya kita sedikit paham. Ya, syukur-syukur engkau bocah-bocah sing ngapalaken Quran masih cilik umure 5 tahun kelas 5 ataupun kelas 6, iki harapan bahwa ke sana kalau anak
lulusan SD umpamanya mau SMP sudah menghafalkan Al-Qur'an, kemudian ilmu nahwunya sampai alfiyah, kemudian ilmu fikihnya sampai Fathul Mu'in, itu sudah istimewa. Ya, apalagi dikirim ke Syria atau dikirim ke Maroko untuk mendalami ilmu hadis, untuk mendalami ilmu tasawuf, alangkah sempurnanya punya anak yang seperti itu. Jadi harapan kita mudah-mudahan walaupun kita nggak bisa ngaji, tapi usahakan anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya lebih mengenal Allah dengan cara mengaji Al-Quran, dengan cara mengaji kitab syariat Islam yang isinya ada tauhid, ada fikih dan segala macam. Ada fikih, ada usul fikih, ada sorof, ada kaidah sorfiyah, ada fikih, ada kaidah fikih dan segala macam. Itu kalau sudah kita kaji, walaupun yang kita kaji belum paham pada saat kita belajar, tapi Allah akan memberikan kepahaman kalau sudah waktunya. Ya, kadang ya saya maaf saja, ada di desa saya, di dekat saya, mengatakan saya kalau ngajar, kalau tidak seketika itu paham, saya tidak bisa. Saya harus anak didik saya seketika itu paham. Kata saya, hebat ya. Saya langsung mengatakan hebat. Sekelas sampean bisa mengajarkan satu kelas seketika itu harus paham semua. Hebat, saya tidak bisa. Sebab pada hakikatnya yang memberikan kepahaman adalah Allah. Saya hanya bisa menyampaikan syukur paham. Belum paham, Allah lah yang akan memberikan kepahaman. Yang penting judulnya adalah anak tersebut mau mengaji. Masalah paham dan tidak urusan Allah. Syukur kalau memang kita terangkan paham, belum paham nanti. Karena bisa jadi waktu di pesantren tidak paham, nyampe pulang ke rumah, bahkan sudah punya anak, paham. Itu banyak terjadi. Karena apa? Anak waktu-waktu nih. Tidak semua Allah kasih. Harus paham hari ini. Tidak. Bisa jadi nanti setahun kemudian. Bisa jadi tatkala kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, barulah kita memahami satu demi satu, bab demi bab. Ini. Jadi kembali bahwa halawatul ibadah, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, ini bisa dirasakan, bisa ditemukan dengan yang pertama adalah kita selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Wis, miang, orang papa miang waktu ne sholat, madar ana banyu ne, madep orang usah madep kiblat, ning laut posisi, ya, sholat. Saiki ning mobil, umpamanya perjalanan jauh, waktu duhur sudah nyampe, tapi kita berada di kendaraan. Sedangkan tidak punya wudhu, kalau kita turun pasti ketinggalan. Lihurmatil waktu. Itu caranya. Kita menghormati waktu. Cukup di mobil, Allahu Akbar. Orang usah ruku, kudu tangi ruku, tulis sujud sampai ning sajar wong iku ngaedan apa? Ana carane, Bu, lihurmatil waktu, Allahu Akbar. Waye ruku, sujud, madan wangsa. Talewis pragat, rong rokat atau patang rokat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu lihurmatil waktu. Cara kita ibadah juga nanti di Makkah, di mana orang tawaf, Allahu Akbar, mandu kabeh. Toli sembayang, laka tempat untuk kita ruku. Tidak ada tempat untuk kita sujud, maka kita cukup dengan Allahu Akbar. Sujud rada mingsar maning Allahu Akbar. Lamun dipaksakan, ya nabrak-nabrak loh. Ya, inilah ilmu fikih yang harus kita pelajari. Oh, tata caranya seperti tidak harus dipaksakan. Mulane akeh wong angger anuk mati itu karena keedak-edak memaksakan diri sujud supaya sempurna. Ya udah bisa. Ya, keleyak buka edek-edek ding wong. Mulane
bisa jadi kematian yang terjadi. Karena apa? Orang ngerti ilmunya. Saiki wong haji, tawaf, kudu nyium hajar aswad atau kudu ngemek hajar aswad. Ora wajib hukum sunnah. Syukur bisa ora ya wis. Daripada kita nyium hajar aswad tapi sikut-sikutan menjadikan tidak sahnya ibadah haji kita, ya wis madar sunnah lah. Ora usah. Syukur bisa. Tapi angger dilalah jare Gusti Allah kudu bisa ngecep ya bisa, Bu. Aduh sing kono ya. Tapi dilalah yang Allah sing nuntun, wong pada minggir. Ning hajar aswad bisa. Semuanya atas kehendak Allah. Ada wong sampai sikut-sikutan apa maning wong Pakistan gede, lemu, dur. Ya wong Indonesia cukup di kanan tak mental, Bu. Ya. Mulane mangke lamun dilalah Gusti Allah memanggil kita ke sana, nek panjenengan tawaf ora usah menaga, ora usah mengeluarkan tenaga. Cukup nempel tulis mengikuti alur. Ojo kita wah tenaganya habis, Bu. Mengikuti alur. Hitung putaran udah selesai. Orang kerasa pegel. Tapi nek kita ikut-ikutan sama orang lain, ya, sampai kita tenaganya keluar sama ya waya anu kesel. Bisa jadi tiba toli ya kowe keedak-edak. Akeh sing mati gua ya kowe. Lentang rikilah. Kembali bahwa ada faraidillah wasani fi ijtinabi maharimillah saghiriha wa kabiriha. Yang kedua, orang akan merasakan manisnya ibadah kalau sudah bisa menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau masih belum bisa, kita berusaha untuk bisa. Kita bersabar berusaha untuk bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah bisa, maka akan terasa manisnya ibadah. Manisnya kita beribadah kepada Allah. Manisnya apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Tapi kalau masih berlumuran dosa, kita berdosa tapi tidak pernah bertaubat, kita melaksanakan kemaksiatan tapi tidak pernah menyadari dan tidak pernah mengakui di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka jangan harap kita merasakan nikmatnya ibadah di hadapan Allah. Bu, nek wong wis ngerasakan nikmat ibadah, yakin memandang teman-teman kita yang baik ataupun tidak, ini kita dengan mata kasih sayang Allah akan semua kita raih, baik yang sembahyang ataupun tidak, baik yang suka bermaksiat ataupun tidak. Saya teringat Bayi Subhan itu gawe pondok komplek 3, yaitu khusus untuk anak-anak pang. Masjidnya sudah jadi, khusus untuk menampung anak-anak pang yang orang tuanya sama sekali ya orang ngurusi mereka. Beliau dengan kacamata rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, merangkul anak-anak pang supaya jadi orang-orang yang mengenal Allah. Masa kita sing wong tuane anak, masa wong tua sing duwe anak ora peduli. Istilah judulnya kang penting duwe anak, bisa megawe. Bu, iya bisa megawe. Di hadapan Allah nanti gimana di akhirat nanti? Tatkala kita orang tuanya juga ibadahnya seperti itu, anak-anaknya juga tidak mengerti dan tidak mengenal Allah. Engko ning akhiratnya pribadi kudu mikir. Aja mikir ning alam dunia tok kita urip, tapi engko setelah alam dunia ada alam yang lain. Ada transit kuburan termasuk transit kita nanti. Ya. Asin kabeh ke bakale mati. Nek bagi wong sing apik mati kuwi adalah roha. Roha itu tempat peristirahatan sing menyenangkan.
Tapi bagi wong-wong sing suka berdusta, orang-orang yang suka berdosa, orang-orang yang suka bermaksiat, bahwa kematian adalah wa'adaban lil fujar, adalah siksaan bagi orang-orang yang lacut, yang selalu melaksanakan kemaksiatan, yang selalu melaksanakan dosa-dosa. Kuburan itu adalah siksa nanti bagi orang-orang yang, tapi bagi kita yang baik, yang suka melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka rohah, kesenangan, tempat peristirahatan yang menyenangkan itu di kuburan. Ya, ditakoni ding malaikat mungkar nakir. Wong sing gawe bagus bakal jawab dengan baik, dengan tepat. Saiki wah madar ning talkin, buku talkin anak keman robuka siapa tahun diapalaken sampai 20 tahun. Tapi ora tahu sembayang. Barang waya ditakoni man robuka. Ya. Ora bisa yang duduk engko sing bakal jawab itu amal soleh. Ya, duduk kita ngapalakan man robuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Umpama diapalakan 20 tahun wong ora tahu sembayang. Ya tetap kangelan. Nah ini, jadi yang kedua ijtinabu maharimillah, ini yang akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah amar ma'ruf wa huwa kullu ma yuhsinu fi syar'i, yaitu amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, itu tugas bagi orang-orang yang jelas-jelas. Kayak saya berterima kasih di sini ada Pak Ustadz Duryono, ada Pak Ustadz Subhan dan Pak Guru Ihsan. Ini yang selalu mengajak kebaikan. Sebab tugas, ada sing seneng ngajak, ana sing islah kang penting teka. Iku kabeh masing-masing itu pada porsinya. Artinya ya bagian ke sing bagian meneng ke sing kabeh anak kabeh. Cara pemain bola itu anak back. Ya, ada pemain depan, ada pemain sayap, itu semua berguna. Dari satuan-satuan itu menjadi kesatuan yang nantinya akan menjadikan kesuksesan kalau memang kita dari satuan-satuan menjadi kesatuan. Isun umpama punten sing mulang, Pak Guru sing ngoprak-ngoprak, Pak Ustadz Turyono sing ayo ya. Akhirnya bisa kabeh tertarik dan bisa memerintahkan terhadap kebaikan. Ini sama nilainya, sama. Yang baik dari back, dari pemain depan, pemain sayap, pemain tengah, itu nanti sama. Siapa sih yang menang? Oh, tim Garuda katanya. Ya, bukan satu saja pemain depan yang akan menjadi satu sorotan. Walaupun nanti ada yang nyorot ya, yang satu, oh pemain depan ini yang hebat. Tapi yang menang siapa? Pemain depan enggak, yang menang yaitu Garuda Indonesia. Ya, walaupun misalkan kalah ya. Sudah. Nomor 4, wanahi anil mungkar, kita mencegah dari kemungkaran. Ma laysa fihi ridhallah min qaulin aw fi'lin, yaitu apa sih nahi anil mungkar? Ya. Mencegah dari kemungkaran yaitu sesuatu yang tidak ada ridho dari Allah. Sesuatu yang tidak ada keriduan dari Allah, itu kita harus cegah. Contoh. Isyraku billah. Kita menyekutukan Allah, itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka cegahlah itu. Oke. Mungkin kiranya cukup nggih. Niki 4 perkara ini yang akan bisa menjadikan nikmatnya kita beribadah. 1, menjalankan kewajiban kepada Allah. 2, menjauhi larangan Allah atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. 3, amar ma'ruf. Ya, memerintahkan kebaikan, bukan hanya polisi, bukan hanya kiai saja, siapa saja yang memang mengaku dirinya hamba Allah, yang mengaku dirinya adalah makhluk Allah yang beriman kepada Allah, maka diperintahkan untuk amar ma'ruf. Yang keempat adalah nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran.